Halo, apa kabar semuanya? Rekan-rekan mahasiswa, sampai jumpa lagi dengan saya, Dana Budiman, dosen pengampu mata kuliah Pendidikan Pancasila. Saya ingin memulai dengan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga sahabat-sahabat mahasiswa semua dalam kondisi sehat dan mengikuti pembelajaran Pendidikan Pancasila ini dengan tetap semangat dan tetap memanfaatkan atau melaksanakan protokol kesehatan. Sahabat-sahabat mahasiswa yang saya banggakan, pada sesi kelima ini, sebagai kelanjutan dari sesi sebelumnya, saya akan menjelaskan tentang konsep, sumber yuridis, dan urgensi Pancasila sebagai dasar negara. Mari kita cermati bersama. Namun sebelumnya, saya ingin menyampaikan tujuan pembelajaran yang ini adalah penting untuk menjadi pedoman bagi para mahasiswa yang mengikuti sesi kelima ini. Diharapkan setelah kami nanti menjelaskan, mahasiswa dapat menjelaskan konsep negara dan tujuan negara. Mahasiswa juga dapat mengukakan sumber yuridis, historis, sosiologis, dan politis Pancasila sebagai dasar negara. Dan yang terakhir, setelah mengikuti sesi ini, para mahasiswa dapat menjelaskan urgensi Pancasila sebagai dasar negara. Baik, saya akan menguraikan satu persatu. Pertama, kaitan dengan konsep negara, pengertian konsep negara dalam pengertian negara. Ini penting sekali bagi sahabat-sahabat mahasiswa untuk memahami tentang konsep negara ini. Menurut Diponolo tahun 1975 halaman 23 dan 25, negara adalah suatu organisasi kekuasaan berdaulat yang dengan tata pemerintahan melaksanakan tata tertib atas suatu umat di suatu negara tertentu. Inilah memang kita harus menyadari bahwa ketika kita merdeka sebagai suatu negara berdaulat, maka kita harus menjadi suatu pemerintahan, dan negara ini adalah suatu organisasi yang kekuasaannya berdaulat, suatu organisasi yang sangat besar, yang sangat kompleks, yang memang ini perlu dipimpin juga dengan tata pemerintahan yang sesuai dengan aturan hukum dan melaksanakan tata tertib dengan suatu bangsa atau suatu umat di suatu daerah atau wilayah tertentu. Yang kedua tentang konsep negara adalah kita harus memahami syarat-syarat negara. Diponolo juga menyebutkan adanya 3 unsur sebagai syarat mutlak berdirinya suatu negara. Pertama, harus ada suatu unsurnya adalah tempat atau wilayah. Kita ketahui sekarang saat Indonesia memiliki wilayah yang demikian luas yang sudah dimasukkan dalam suatu map atau peta yang diakui oleh negara-negara seluruh dunia. Kemudian harus ada unsur manusia atau rakyat, di mana unsur manusia ini ada dalam wilayah tersebut dan mereka bersatu dalam suatu kesatuan yang berdaulat. Kemudian harus ada unsur organisasi atau tata pemerintahan. Nah, ini penting bagaimana pemerintahan ini adalah untuk memfasilitasi dan memberikan pelayanan publik kepada manusia atau masyarakat yang ada di tempat atau wilayah tersebut. Jadi negara ini pada intinya terdiri dari ada unsur manusianya atau rakyatnya, ada unsur pemerintahannya. Ini harus dicamkan oleh teman-teman mahasiswa. Selanjutnya, konsep negara ini adalah dasar negara. Dasar negara kita ada di sini kita akan mengetahui dari dasar negara ini adalah bentuk negara, kemudian bentuk dan sistem pemerintahan, tujuan negara, dan cara membaik tujuan negara. Dasar negara kita adalah Pancasila. Bahkan untuk negara kita itu adalah negara kesatuan, dan bentuk dari sistem pemerintahannya ini adalah desentralisasi, ya, bukan sentralistik. Kemudian tujuan negara sebagaimana dalam yang termaksud dalam undang-undang mengenai APBD dan sebagainya. Kemudian cara mencapai tujuan negara ini kita juga akan melaksanakan secara tertib dan terorganisir. Tujuan negara adalah melindungi segenap bangsa Indonesia, yang pertama. Yang kedua, tujuan negara adalah melindungi segenap tumpah darah Indonesia. Yang ketiga, memajukan kesejahteraan umum. Yang keempat, mencerdaskan kehidupan bangsa. Dan yang kelima, ikut serta melaksanakan ketertiban dunia. Jadi tujuan negara Indonesia ini sangat-sangat mulia, sangat kokoh,
sangat tinggi dan mencakup semua keperluan hajat hidup masyarakat Indonesia. Kemudian sumber yuridis, dan di sini sebagai suatu negara, pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan bahwa Pancasila merupakan sumber dari segala sumber hukum negara. Inilah yang menjadi patokan bahwa undang-undang apapun nanti yang dibuat setelah adanya negara Indonesia ini, semuanya harus merujuk kepada Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum. Kemudian sumber historis yang lain, apa yang disampaikan oleh Profesor Mahfud MD tahun 2009 dalam bukunya di halaman 14, bahwa Pancasila yang berlaku sekarang merupakan hasil karya bersama dari berbagai aliran politik di BPUPKI, Badan Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Kemudian disempurnakan dan disahkan oleh PPKI, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia, dan Hari Indonesia Berdiri. Jadi tidak diragukan lagi secara historis bahwa memang Pancasila itu adalah hasil karya bersama dari segenap tokoh-tokoh masyarakat, tokoh-tokoh agama, tokoh-tokoh politik yang pada saat itu yang menyadari pentingnya berbangsa dan bernegara. Kemudian sumber sosiologis, nah ini juga penting diketahui oleh sahabat-sahabat Pancasila semuanya, bahwa yang pertama adalah nilai ketuhanan secara religiositas sebagai sumber etika dan spiritualitas yang bersifat vertikal transendental sebagai fundamental etika kehidupan bernegara. Nah, nilai ketuhanan ini yang akan menjadikan suatu pedoman atau suatu stik bagi kita semua bahwa kita memiliki ketuhanan yang Maha Esa. Secara spiritual juga kita akan mampu memiliki suatu jiwa yang bersih, jiwa yang tenang, karena kita selalu mengembalikan segala sesuatu pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kedua adalah nilai kemanusiaan universal yang bersumber dari hukum Tuhan, hukum alam, dan sifat-sifat sosial bersifat horizontal sebagai fundamental etika politik kehidupan bernegara dalam dunia. Nilai kemanusiaan universal ini memang menjadi patokan juga bahwa suatu negara itu kalau memiliki jiwa universal itu akan diakui oleh bangsa-bangsa lain, termasuk hukum-hukumnya ataupun sifat-sifat dari masyarakat yang ada di sana, di suatu negara. Kemudian sumber politis dari Pancasila ini adalah landasan etik dalam kehidupan politik bangsa Indonesia. Kemudian juga menjadi norma hukum dalam merumuskan dan mengimplementasikan publik yang menyangkut hajat hidup orang banyak. Kita menyadari bahwa tanpa landasan etik ini, kehidupan politik kita akan nanti mungkin akan banyak bentrokan-bentrokan maupun banyak letupan-letupan, karena kepentingan politik ini nanti orientasi pada bagaimana pada tatanan yang lebih lanjut adalah perebutan kekuasaan untuk menjadi pemimpin di suatu negara. Ini perdebatannya akan cukup panjang. Kemudian harus dijadikan juga norma hukum untuk bagaimana kita bisa melayani kebijakan publik, pelayanan publik yang lebih baik untuk masyarakat yang lebih modern, menyangkut hajat hidup orang banyak. Kemudian dasar negara kita secara teoritis, dasar negara dalam banyak yang sifatnya tidak berubah. Di sini disampaikan dalam At-Tamimi dan dalam Usman dan Alfian tahun 93 atau 74. Jadi sangat penting sekali bagi kita memahami Pancasila sebagai dasar negara merupakan norma tertinggi, bahwa ini aturan yang tertinggi, ini adalah kaidah-kaidah tertinggi yang dimiliki oleh kita dan disepakati oleh semua bangsa atau suku yang ada di Indonesia ini. Ini saya kira hal-hal penting yang akan selalu yang harus dikuasai oleh segenap generasi muda, khususnya para mahasiswa ini, yang terkait dengan konsep Pancasila ini, yang tadi merujuk kepada politis, sosiologis, historis, yuris, dan sebagainya. Namun semuanya ini pada intinya adalah agar kita memiliki pedoman yang sangat kuat terhadap dasar negara kita, Pancasila, yang tetap bertahan sampai sekarang. Demikian saya akhiri penjelasannya. Terima kasih. Sampai ketemu.